Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di Daily Vlog aku. Hari ini aku mau nge-vlog, mau diskusi bareng sama Pak Agung nih. Kebetulan Pak Agung ini paham banget sama psikologi komunikasi anak-anak mahasiswa. Berhubung tema hari ini yang mau aku pakai tuh tentang 90-an versus 2000-an. Jadi mungkin yang dibahas tuh ya tentang percintaan ya udah pasti, terus pergaulan dan mungkin slice of life-nya anak tahun 90-an sih. Kebetulan di sini tuh aku lagi ada di salah satu taman Jakarta ya. Terusnya mendung gini, sejuk, udah kayak di Bandung. Semoga aja Pak Agungnya nggak nyasar ya. Udah jam segini lagi, Pak Agungnya kemana sih? Mana ya Pak Agung? Ya udahlah, sambil nunggu Pak Agung nelfon dulu. Halo? Iya sayang, ini aku lagi mau daily vlog sama Pak Agung, dosen aku. Iya, iya, iya udah makan kok. Iya, oh iya. Tadi dulu ya, ada Pak Agung. Bentar ya, love you. Pak Agung. Kamu ngapain di sini? I love you. Iya Sehat? Pak. Alhamdulillah, Bapak sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Ini Pak, duduk Pak, duduk. Tadi dulu. Ini ada gitar, Iya. ada Ada jeruk. Ini kamu ngedet atau mau mau nih sih, mau bikin daily vlog aja sih Pak. oh gitu? Bapak, iya. Kayaknya romantis juga ya. Tadi dulu. Mudah-mudahan istri saya nggak tahu ya. Aman Pak. Mari silakan duduk Pak. Oke. Aduh, Oke, sebentar. Ini sejuk banget ya. iya sejuk Pak. Sejuk kok begini kok. Rada-rada ini kan. Oke guys, kenalin ini Pak Agung, Halo. salah satu dosen aku. Ya di sini jadi temanya tuh tentang 90-an versus 2000-an gitu loh Pak. Emang kenapa? Ya pengen tahu aja sih, pengen diskusi gitu. Gimana sih emang yang topik pertamanya ya percintaannya gitu dulu Pak. Waktu zamannya Bapak dulu tuh kayak gimana sih? Zaman saya. Iya. Ini saya duduknya kayak drama kumbara nggak? Udah cocok sih duduk ini. Iya enak gak begini? Ya, Ya, maksudnya kita kayak layaknya lagi liburan. iya. Apa namanya? Terima kasih nih Audi. Ya. Takut salah saya. Ingetin aja Pak Audi hitam gitu. Audi hitam ya. Audi putih soalnya nih. Oh enggak Pak, saya kuning langsat. Enggak, saya yang hitam. Nah, terima kasih nih kita udah jajan di sini ya. Maksudnya semut-semut tadi muter-muter. Padahal ini di Jakarta ya. Iya. Muter-muter itu muter lapangan aja sih gitu. Muter lapangan yang mana gitu. Mana sih Audi gitu. Akhirnya saya ngeliat map. Oh ternyata ada foto kamu di sini nih. Oh makanya saya datang nih jalan. Kebetulan saya naruh sapi dulu tadi di sana. Nah, mana Pak sapinya? Ada dua apa ada? Itu nggak dicariin Pak buat kurban? Enggak, karena emang udah saya ikhlaskan. Ini Oke. 90-an ya? Dari lagu. Ya boleh, mau dari lagu atau mungkin dari cara mereka komunikasi gitu Pak. Kayak Dilan gitu nggak sih Pak? Ya, ini gini. Di 90 tuh banyak. Karena 90-an itu era yang menurut saya ya. Menurut saya itu bagi saya era yang emas. 90 itu dimana kita masih belajar dan bisa belajar dan menjaga sikap ya, sikap tuh sikap toleransi, sikap attitude, kemudian walaupun kita mengal, walaupun kita misalnya nakal gitu ya, tapi kita masih menghargai orang tua. Itu yang saya bilang masih menjaga lah gitu, masih ada batasan-batasan dan norma-norma gitu. Nah terus tadi bilang versi apa 90 sama versi 2000-an ya. Pada satu sisi saya tidak bisa menyalahkan yang namanya pergaulan itu semakin berkembang ya. Iya. Entah hanya dari lagu aja, pergaulan zaman pasti berkembang. Tentunya saya juga pun beda dengan tahun 80-an. Era 80-an, 90 sama 2000. Nah itu fase-fase itu yang bisa membedakan. Namun kalau dari bicara lagu, aransemen lagu tuh lagu-lagu tahun 80-90 tuh masih easy listening dan
bisa dinikmatin sampai tahun kapan aja gitu ya. Bukan berarti tahun 2000-an itu nggak bisa dinikmatin gitu. Namun beda aja sih bagi para penikmat musik 80 sampai 90-an. Padahal musik sekarang ya tahun 2000-an tuh kayak Millennials ini bagus-bagus, itu keren. Tapi ya saya tadi balik lagi ke tes selera kita masing-masing. Karena kalau saya itu memang orangnya romantis ya. Iya. Kalau ada apa-apa tuh nggak kayak kamu tuh. Telepon, I love you, telepon gitu kan. Kalau saya nggak nunggu 3 hari dulu, 4 hari lah. Kalau sama lama banget. saya pakai surat, Oh iya, pakai surat. ya kan? Iya. Pakai wesel. Nah kalau tahun 18 berapa kan pakai burung tuh, Iya. kan? Iya kan pakai burung. Iya benar Pak di itu. Pakai play gitu kan? Ya. Terus diterima. Kan kamu lihat filmnya nggak? Iya. Pernah kan kayak gitu. Iya. Nah itu bagian dari apa namanya? Sepenggal cerita lama lah. Di wartel gitu Pak, nanti gitu. Waduh, Panjang gitu Pak. pernah ngerasain. Oh enggak tuh. Jadi itu kalau di 90 itu yang pertama ada fashion, Vision. ya, gaya rambut, baju, Gondrong-gondrong gitu. gondrong-gondrong ada. Dulu Spray gitu nggak Pak? enggak. Oh enggak. Terus tas dulu tuh mungkin kalau sekarang dulu ada tas yang namanya tas Alpin tuh ya. Jadi kalau pakai di gini, ini sebenarnya ada ini bagian dari kolaborasi ya. Oh, Dulu namanya tas Alpin dulu. Alpin. Ada yang tas tenteng begini. Terus di sini ada gantungan kuncinya. Oh. Ini suka diambil namanya ekspor. ekspor. Dulu begitu tuh. Itu fashion ya, tas gitu kan. Baju. Terus ada yang namanya celana mambo. Celana Itu kayak gimana, Pak? celana panjang tapi ada garisnya tuh. Jadi kalau ceng-cengannya segaris berapa ya gitu. Jadi kalau zaman-zaman dulu kan ya maaf ya, ada lembah hitam, ada lembah kuning, ada lembah hijau gitu. Itu apa tuh Pak? Lembah hitam itu bagian yang narkoba, kelam, jahat gitu kan. Lembah kuning itu di mana kita fase orang yang di tengah-tengah. Orang yang mau rusak, mau yang benar tuh ada di situ. Oh, oke. Jadi kebanyakan orang-orang itu mulai pada mau niatan, saya mau berhijrah, saya mau berubah. Tiba-tiba Balik lagi ke hitam, ada yang berhasil. Itu zaman itu dulu. Kalau lembah hijau tuh dimana kita merasakan sesuatu hal yang keberhasilan sih. Ya keberhasilannya tuh satu, kita punya target. Walaupun di zaman dulu tuh nggak ada teknologi yang sebagus ini ya. Kalian handphone bisa di touchscreen. Kecuali makan di warteg ya, warteg kan pakai touchscreen tuh. Iya Pak. Kalau dulu nggak, wartegnya dulu mas saya dulu nggak. Lihat dulu gitu. Nah, Terus panggil. dipanggil ini, saya pesannya ini gitu pakai catatan gitu ya. Oh, ya. Oh masih dicatat dulu Pak. Dulu gitu. Nah kalau sekarang, mas ikan sama touchscreen kan? Iya Nah, satu-satu. gitu. Itu perbedaan banget. Nah terus kayak gini nih. Ini nih yang kalian lakukan ini nih di tahun saya waktu kecil tuh saya masih SD lah. Saya tuh dulu kalau liburan tuh ke Binaria namanya. Tuh Binaria nggak? Ancol. Ancol. Oh namanya dulu Binaria. Oh Binaria. jalan-jalan ke Binaria. Itu Ancol dulu. Oh Ancol. Ada sebenarnya jembatan Ancol. Iya. Nah dulu rumah saya kan di Volker tuh, di Priuk tuh. Itu pas banget. Dulu langganannya tuh jembatan Ancol tuh dekat situ. Jembatannya yang sering lewat. Nah, sekarang kan dekat JIS tuh. Iya. Nah itu di situ jembatannya. Nah itu saya selalu buat tikar sama rantang. Makanan tuh udah sama keluarga tuh. Itu nikmat banget. Ngelihat pantai gitu Pak. Lihat pantai, terus ada badut gitu. Saya tuh dulu paling takut sama badut. Kenapa tuh Pak? Kalau ada badut ya ada makhluk lain yang tindaknya sih. ya sangat menakutkan Iya begitu. bener sih Pak saya juga. Hampir saya dulu mau hilang Oh. gara-gara lari badut. Takut gitu. Nah terus dari liburan sekarang kan udah pakai aplikasi ya. Iya. Saya mau liburan kemana sih, ada Tinggal dicari cari rekomendasinya. terus nyari hotel. Iya gitu. Pak. Kalau kita dulu mah nggak hotel, rumah saudara gitu. Ya kan kalau rumah saudara kan anak atau bilang istilahnya rumah nenek. Rumah nenek. Pernah dengar nggak gitu? Rumah nenek gitu kan? Kita mau liburan tuh rumah nenek gitu. Rumah nenek. Kita liburan rumah nenek yuk. Di ruang tamu gitu, gelar karpet. Kalau kita mau liburan tuh liburan yang dekat rumah keluarga. Misalkan liburan ke Pangandaran, Ya. ke Jogja. Jadi cari saudara ya rumahnya Ke di Jogja. Itu begitu dulu. Kalau sekarang kita harus nyari hotel kan? Iya Pak. Jadi ada perbedaan yang sangat jauh sih. Dan juga ada sifat kita, kalau dulu ya apa adanya. Kalau sekarang konsumtif kan Iya. apa? Apa namanya beli gitu. Beli Emak bau. Pak. Jadi kayak ya pokoknya sikap konsumtif itu
gimana tuh kita lebih ketidakpuasan sih, rasa tidak puas ingin membeli satu merek yang lain, udah ketidakpuasan dengan produk yang ini, Terus beli lagi yang lain. terus ada perkembangan lagi pengen beli lagi gitu. Kalau dulu enggak, saya udah beliin baju lebaran tuh udah senang dulu tuh dari fashion segala macam. Makanan tuh enggak seluas ini, bakso, sayur asem, sayur lodeh, terus kerupuk kulit, minuman es teh manis itu udah paling mewah. Kalau sekarang kan ada siap saji ya. Iya. Itu yang membuat kita tuh lebih banyak apa ya? Orang-orang maunya makannya di situ. Ya ke itu ke M ke K gitu kan. Banyak nih Pak. Banyak deh, P dan sebagainya. Terus dulu nggak ada mall. Mall ada, itu juga Cuma sedikit gitu. sedikit. Dan nggak segede semegah mall-mall sih. Ya gitu. Jadi kalau kita udah ke mall tuh gayanya tuh kayak orang-orang kaya. Kalau kita orangnya biasa-biasa aja gitu. Tapi seneng aja kalau udah mall tuh. Jadi ada tingkatan level. Kita orang biasa tapi kita pengen jadi orang kaya, ya harus ke mall. Harus aja pada gitu. Kalau sekarang mau siapa aja, mau miskin, mau kaya, mau tengah, kita bisa main ke mall. Itu sih. Dulu ada motor gitu Pak. Motor ada. Kalau saya dulu Vespa. Oh Vespa. Saya tuh paling suka Vespa. Ayah saya almarhum punya Vespa, terus sama mobil Jeep, mobil sedan ya. Itu saat ini sih masih ada ya. Tadi yang ada beberapa yang udah dijual. Nah itu banyak cerita. Nah kalau zamannya beliau itu, mereka itu punya benda sesuatu itu nggak mau dijual Disimpan karena punya kenangan nilai historikal. Nah kalau sekarang banyak kan, paling tidak mobil tuh 5 tahun ganti. Iya ganti. Karena ya satu dari spare part, ya kemudian ya dari kualitas juga, kualitas penggunaannya gitu kan, efisiensinya bagaimana, lalu biar tidak terjebak dalam konsumtif ya. Ada juga di era sekarang tuh yang masih menjaga kendaraannya tuh nggak mau dijual kemana-mana. Ada ya. Jadi mobil-mobil antik, motor antik Nanti gitu masih ada gitu. Saya dulu karena saya itu dulu Vespa itu tadi kalau bilang mau pacaran deh. Kalau saya cuma modal motor. Iya. Kan saya kan dulu kan suka banget yang namanya slang ya. Slang. Bapak slanker nih udah. Slanker saya langsung bubar. Jadi Apa Pak lagunya yang paling ini? ada namanya itu Mawar Merah. Oh. Sejuta cerita itu lagu. Terus ada Lorong Hitam. Nah itu apa lagu-lagu itu karena saya suka motor Vespa saya itu di airbrush. Kakak Slang. Wih. Tuh. Iya. Lu punya sprint saya dulu. Merah kuning hijau gitu. Iya merah kuning dan Jamaica tuh. Nah, itu hal-hal yang saya lakukan untuk melakukan pendekatan sama seseorang. Jadi saya pendekatan sama, saya suka nih sama perempuan nih. Jujur ya, saya tuh dulu tuh pacaran sama orang yang nomor wahid di sekolah. Widih, primadona gitu Pak. Ini saingannya semua kakak kelas. Berat. Jadi kakak kelas sama adik kelas. Itu saingannya tuh berat banget. Dapat Bapak. Apa dong? Widih. Modal Vespa doang. Sama satu baik. Oh, Terus berarti dulu tuh nggak muluk-muluk gitu ya? enggak. Coba kalau sekarang, jujur sih kalau laki-laki tuh kalau nggak bohong nggak dapet ya. Bener nggak? Siapa namamu? Ipan. Kalau pacaran kalau nggak, kalau pendekatan kalau sama perempuan nggak mungkin dia nggak bohong, pasti bohong mah, bener nggak? Pasti kalau bohong kan yang dapet nih, aku mau, pasti ada strategi ya, maksudnya bohong itu strategi, kayak gitu loh, bahasanya kasarnya bohong, tapi itu strategi. Gimana caranya gue bisa deketin dia nih, bisa jalan lah gitu. Kalau zaman saya dulu nggak maksain. Kalau nonton bioskop dulu namanya 21 nih. 21. Nyebutin merek. Itu dulu terkenal. Terus yang paling terkenal adalah nonton layar tancap. Itu di lapangan. Ini di lapangan. Saya tuh paling senang kalau ada filmnya Berry Prima, film Dono, film Susana. Itu udah keren banget. Terus kalau saya nonton tuh pasti sama teman-teman saya.
Nah ibu saya sama bapak saya bilang paling belakang jauh tuh, saya mau nggak mau bareng. Kenapa tuh, Pak? Risih aja sih, karena kan pengen gaul sama teman-teman. Terus saya beli kacang, beli ketoprak, itu makan makanan itu yang menemani saya pada saat saya nonton apa sih namanya, layar tancap. Tapi kalau ditonton saya sama pacar saya belinya popcorn gitu, minumannya dulu masih Fanta gitu. Kalau sekarang udah macam-macam ya. Terus Yang teh ini, teh ini. Nah saya pulangnya tuh selalu ini apa namanya, cari tempat. Kalau orang sekarang kan kafe ya. Kalau saya nyari tempat yang dimana saya bisa berdua sama dia gitu. Misalkan ke danau dekat-dekat sekolahan atau nggak dekat apa sih namanya, dekat perumahan gitu, atau nggak taman gitu. Itu yang membuat saya lebih dekat tuh begitu gitu. Ya maaf ya kalau anak-anak sekarang kan ada data juga ya. Nggak menyalahkan sih, yang namanya kan pergaulan ya. Jadi kalau anak-anak sekarang itu kadang berpikir ada nilai positifnya, ada negatifnya. Karena nggak semua sih, memang nggak semua. Tapi ada data yang mengatakan bahwa hampir 60% atau 60% itu pergaulan sekarang tuh sangat prihatin ya. Pergaulan dari pacaran tuh ya seks bebas, banyak yang menyalahkan pergaulan, terus sensitif, ya. Kemudian sensitif tuh gini, kasus-kasus yang bunuh diri gitu loh. stres karena diputusin. Iya kayak gitu-gitu. Terus kemudian instruksi dari guru tuh beda sama dosen di zaman saya. Kalau sensitif, kalau sekarang tuh kalau kita kasih tahu baper ya. Jadi udah tersinggung gitu. Dimasukin ke hati, Bang. Kalau zaman dulu itu dosen atau guru tuh ada yang asik, ada yang galak. Tapi kalau yang galak benar-benar maksudnya benar-benar kita Dilempar ke balik. penghapus gitu. Penggaris. Iya, penggaris. Dulu saya kalau masih ada di sini dulu ya. Ini penggaris yang kayu. Iya. Bandel kan ya. Ujungnya puyeng kan. Kalau sekarang kalau ada yang begitu tuh diaduin, dilaporin gitu kan. Hak asasi. Padahal itu dia nggak tahu hak asasi apa sih, pasalnya apa. Harusnya tahu ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan perkembangan ya. Dulu kan mungkin nggak ada yang berani ngomong, sekarang ada yang berani ngomong. Itu seperti itu. Jadi sensitivitasnya tinggi di sekarang. Kalau dulu kita punya mental itu benar-benar ya mental baja gitu. Dan kalau kita dulu memang zamannya tawuran ya. Di apa ya bahasanya ya? Kalau dikategorikan di ospek ya. Jadi kalau dulu istilahnya ada pentolan. Lu anak kelas 1 ya. Anak kelas 1 paling depan. Oh, gitu. Ya, tawuran tuh. Nah, yang senior-senior tuh di belakang. Jadi anak buahnya dulu yang disuruh maju. Anak kelas 1, anak kelas 2 maju duluan. Nah, kalau keteter baru deh tuh. Nah, itu makanya mental-mental itulah yang dibangun. Tapi itu ada negatif, ada positifnya. Nah, kalau sekarang ada yang melakukan seperti itu, tapi divisualkan. Misalkan kayak di ospek dibully gitu loh. Terus apa lagi tuh? Disuruh-suruh. Nah, dulu 90 lebih kejam. Nah sekarang juga ini lebih kejam lagi gitu. Masa cium tangan seharusnya itu untuk jidat, ini kaki. Kan ada tuh di video. Jadi kaki kasih ke dia, suruh cium kaki. Itu kan juga ada yang minum itu bareng-bareng. nah apa tuh minum? Iya itu yang sebenarnya ini manusiawi. Nah itu yang menurut saya prihatin, saya bilang tadi itu. Karena 60%-an mengatakan bahwa data itu anak-anak sekarang kreatif lagi. Ya kalau bisa lihat di statistik tentang pergaulan, tuh lihat di jurnal komunikasi, jurnal psikologi, itu banyak yang meriset tentang itu. Seks bebas gitu. Kadang di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di LIPI pun juga banyak meriset tentang itu ya. Dan itu berbagai daerah banyak kasus-kasusnya dan ribuan kasus yang dibahas. Ini kalau menurut saya 90 balik lagi adalah masa penguasaan sih bagi saya. Kalau sekarang ini gimana? Saya melihat di zaman saya itu attitude itu penting. Ya, kalau ketemu orang yang lebih tua kita masih bisa salim lah, cium tangan.
Tapi kalau sekarang ada adab itu, tapi ada satu keterpaksaan mengharuskan dan mendikonstruksikan gitu, mengkonstruksikan bahwa lu ketemu dosen harus cium tangan, lu ketemu guru harus cium tangan. Ada mindset kayak gitu. Sebenarnya sih nggak juga, tapi itu bagus ya, positif. Tapi paling tidak kalau itu tidak dirasakan dengan keterpaksaan ya, ikhlas, itu lebih enak. Artinya ya attitude kamu bagus. Cuma mungkin kalau anak-anak sekarang ya Pak, kalau misalnya pengen salin tuh takut dibilang caper gitu Pak, cari Itu gitu sama dosen gitu, biar dibilang apa sih lo gitu. nah, terus apa lagi? Gitu dah Pak. Terus kalau ngomongin di belakang udah pasti ngomongin teman, terus semua mau Dari belakang. nusuk dari belakang. Nah kalau zaman dulu ada kayak begitu di zaman saya, tapi akhirnya gentle ngomong, tidak bertahan lama. Dia ngomong di belakang tapi 3 Poin gitu. to the point. Kalau sekarang ya udah tuh bikin circle. Iya benar banget. Mungkin circle banyak, circle A, circle B, di mana circle yang ini membicarakan ini membicarakan ini membicarakan ini. Ini kan balik lagi ke pergaulan. Kalau kita enggak, jadi enaknya anak tongkrongan, ya. Anak tongkrongan itu kan anak bahasa 90. Jadi kalau ada kafe tongkrongan itu 90-an gitu kan. Terus ada musik-musik 90-an sekarang. Jadi kalau kita dibicarakan sama orang, nah ini di notes ya. Kalau kita dibicarakan orang, kamu misalkan dijelekin orang, yang diomongin di belakang, berarti kamu ada di depannya mereka. Bayangkan, kamu dijelek-jelekin nih, ya. Yang ngejelekin kamu ini, dia mau rekrut orang nih. Ngajakin ngebenci kamu tujuannya, bener nggak? Bener. Ya kan? Itu kan beda kepala tuh. Jadi dia ngerekrut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 sampai 20. Artinya itu kamu tuh apa? Enggak, artinya tuh kamu hebat. Kamu seorang diri, tapi orang yang ngejelekin kamu itu dia nggak mencari orang pasukan untuk tujuannya apa? Ya untuk ngejelekin kamu. Berarti kan kamu hebat. Dengan sendiri Bisa ngalahin mereka. banyak orang. Itu. Saya pesen sih sama teman-teman nih yang nonton vlog kamu nih, Audi nih. Siapapun itu, Sebuah petuah. semua ketua. Kalau kamu nggak suka sama orang, ya jangan rekrut yang lain. To the point aja ngomong. Walaupun sakit, walaupun itu membuat kamu ngerasa nggak enak, buang. Kamu ngomong kalau nggak suka. Daripada kamu merekrut pasukan, itu belum tentu. Walaupun tujuannya sama, ingin menjelekkan kamu, menjelekkan seseorang, tapi pasukan yang kamu rekrut itu kan kepalanya beda-beda. Jadi belum tentu itu satu visi sama kamu. Dan bisa jadi kamulah yang pasien berikutnya untuk diomongin sama orang-orang yang kamu rekrut. Jadi kalau mau ngomong nggak enak, ngomongin langsung sama orang, to the point. Terus kasih alasan yang jelas kenapa. Biarinlah dia nggak suka atau apa, itu pikiran nanti. Yang penting kamu sudah bicara sama dia, dengan secara komunikasi kamu sudah bicara dia terus terang. Biarkan nanti dia yang berpikir, buat dievaluasi dan sebagainya. Contohnya begitu ya. Saya pesan bu, to the point man. Udah pokoknya. Jadi jangan PDKT aja kamu, ragu to the point. Tapi ketika kamu menjelekkan seseorang, Harus to the point juga. jangan di belakang. Karena kalau di belakang itu ya kamu semakin di belakangnya dia, nggak maju-maju. Karena yang diomongin kamu itu di depan terus. Gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Ketika kamu bikin pasukan, berarti kamu ngelawan orang satu itu orang hebat. Ya. Jadi buanglah circle itu. Jadi pikirannya positif. Ya. Jadi cara kita berbicara yang positif, pola pikir kita yang positif, sama pergaulan kita juga yang positif. Teman-teman. Itu ya? Betul gak sih? Bener. Harus kan? Harus nih. Ngomong-ngomong Pak nggak harus. Harus panjang lebar gitu. Ngomong yang minum apa? Saya kebetulan suka kopi ya. Kopi. Ini apalagi ada Ada kuenya. Ya, abangnya mana sih? tuh yang pakai sepeda tuh. Iya. Bang. Bang. Mana? Bang, kopi satu ya? Mas, kopinya jangan pakai cinta ya. Oh. Kopi pahit aja. Cuan gitu ya. Nah itu hal yang harus kita ketahui bahwa sebenarnya jangan sampai kalau sesuatu hal yang kita tidak suka itu tidak bicara langsung. Biarin ngomongin walaupun berat ya, lu gak enak nih.
Ya harus diomongin daripada perasaan enak nyimpen aura negatif gitu di hati itu lebih baik diomongin baik-baik gitu kali ya Pak. kalau kita disimpan di sini rusaknya ke sini pikiran kemakan lah tuh kita jadi kurus betul ya Iya benar. iya dong Penyakit. kayak kamu nih Apalagi ini yang positif ya ya. kamu disakitin sama cowok kamu Aduh berat ya. pasti yang diserangin ini kan Iya pikiran hati. Oh iya. waduh kopinya ini kopi kesukaan saya nih Ya. Mari Pak. makasih ya Makasih Bang. nanti pakai apa aplikasi ya Iya pakai kiri sih Bang. siap saya kiri saya cuma isinya cuma 5 perak ini kopinya mantap Kopi mantap. jadi sampai mana saya yang serang di pikiran Iya serang pikiran hati gitu. pikiran itu biasanya sering kita rasakan tuh pada saat malam hari pada saat di kamar Iya galau gitu. posisi kita lagi dalam sendirian Sambil denger lagu gitu Pak. tapi walaupun dengar lagu tetap ini isinya yang mengolah ya makanya ketika kamu menerima pesan yang tidak baik kamu kan mengolah tetaplah campuri dengan rasa positif karena kalau kamu nanti negatif maksudnya ingatkan kamu yang baik-baiknya jangan ingetin yang jelek-jeleknya kalau kamu sebagai mengingatin jelek-jeleknya ya kamu mau sempat sampai sakit nggak bisa ngelupain makanya kalau kamu ngomongin seseorang atau ngobrol sama seseorang selain kamu ngomong to the point ya kamu ingin jadi baik-baiknya aja karena energi kita harus positif sama orang ya itu tadi kita berusaha untuk lebih damai lah sama teman sama siapapun itu karena kondisi yang damai itu bisa membuat aura yang sama energik lah untuk kita berteman bergaul ke siapapun mereka juga nggak berpikirnya negatif nah kalau udah kita pikir negatif dia kesendot tuh sama kita nanti dia mikirnya gitu Kita dari muka mata itu udah pasti ketahuan ini nggak enak aja apa sih karena tatapan mata dia sekilas terus buang muka atau pandangannya dipindahkan ke lain itu jadi perspektifnya berbeda yang nerimanya yang padahal nggak ada masalah apa-apa itu udah sedot tuh dia udah kebawa coba kalau positif halo bro apa kabar sehat ya baunya asik aja gitu. nah, itu pasti energinya juga positif makanya kalau anak-anak mahasiswa sekarang itu yang pertama ya maaf ya ini baperan kan kalau saya kasih ini takut saya berusaha untuk dia tidak merasa baper tapi saya mempunyai untuk tegasan saya punya alasan kamu jangan kayak gini tapi saya kasih tahu alasannya nah kalau misalkan penyampaiannya sudah beda pasti sakit hati gitu. Yang kalian rasakan misalkan kamu kok begitu sih kamu kok begini nah walaupun kita tergantung ya orang itu apa benar-benar baper apa anak enggak gitu. kalau ada baper Iya udah langsung timbul dendam dan sebagainya. Nah makanya saya menetralisirnya ya dengan cara humor. Kamu belajar berapa semester sih? baru satu. Kamu baru satu ya? Iya baru satu. Saya minta koreksi sama kamu. Nah, kalau ngajar gimana? Iya tegas sih Pak, ada umurnya juga. Ya. Terus kalau saya marah ada alasan? Ada yang waktu itu apa ke direct handphone, tapi emang bener juga sih karena kan langsung nggak fokus gitu kelas kan. Betul kan? Betul. Dan itu merugikan orang yang niat kuliah. Iya bener banget. Kasihan orang yang kuliahnya serius. Terus ada teman kamu yang nggak serius. Jadi ketika dosen menyampaikan Langsung biar gitu. Nah makanya saya tegas dengan kalian. Tegas itu bukan berarti marah. Marahin kamu itu bukan berarti kesel atau sakit hati. Saya marah itu karena ya saya. Itu banget nih. Sayang itu dalam arti konteks adalah mahasiswi saya itu adalah aset. Suatu saat kalian ini bisa jadi bos saya, bisa jadi atasan saya, atau bisa jadi menteri di negara ini, atau bisa jadi presiden. Amin. Betul nggak? Jadi lebih baik saya didik dan mendidik, karena didik dan mendidik itu beda. Kalau didik, Kalau didik itu benar-benar di step by step, itu dididik step by step.
Kalau ada lagu 90 step by step, Iya. baby. Namanya Jokin and the Block dulu. Nah kalau mendidik kita menyampaikan seperti metodenya adalah seperti ceramah, memberikan arahan. Nah itu mendidik. Kalau dididik, Ustadz coba. Kayak dibimbing gitu ya Pak. Makanya saya dua pola itulah yang saya ambil ketika menghadapi mahasiswa-mahasiswa saya. Dan saya yakin mahasiswa-mahasiswa saya itu tidak baperan. Ketika saya memberikan ketegasan, ketika saya mengadvur, ketika saya memberikan instruksi seperti apa dan bagaimana, mereka pasti saya akan mereka paham. Dengan saya seperti itu, dia akan mengenal saya lebih baik. Dan mengenali saya, oh Pak Agung itu begini, jangan sampai begini. Jadi saya memberikan kepada kalian adalah kalian bagaimana mencari solusi. Dari solusi. Ketika Pak Agung begini, kita cari solusi. Oh pasti jangan takutkan. Anak, ya. Karena kalau saya sudah marah udah beda. Kamu ngerasain saya ketakutan pernah di kelas? Ketakutan Bapak. Kalau saya ngeliat kamu saya selalu marah gitu enggak? Enggak kan? Enggak sih. Be aja. Oh kamu enggak? Ini enggak? Enggak, lupa. Habis seru banget dengerin Bapak ngomong, Bapak cerita. Silakan Pak. Oh nyuguhin dong. Ya. Ya. Cheers dulu dong Pak. Cheers. Cheers. Oh kita ada sekarang? Iya, cheers. Kalau kayak pakai cheers. Ala-ala senoparty gitu ya. Enggak, ini diangkat ya sih? Ah iya. Diangkat kan kalau ulang. Oh, tadi. Ini kan gini ya, kalau cheers tuh biasanya kalau orang-orang di kafe-kafe gitu ya, gelasnya gelas kristal gitu ya. Nah kalau kita nih isinya kopi gitu ya. Kita Kecil. terus disiram deh. Wah Andi enak nih Andi. Sama nama kamu? Aldi. Iya Aldi tuh memang enak. Tuh warkopnya Aldi. Warkopnya Aldi. Oh, luar biasa. Nongkrong di warung rokokmu. Nah itu yang membuat saya tuh kenapa saya harus lakukan itu kepada mahasiswa-mahasiswa saya, karena saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi tahu ngerasain mahasiswa tuh susahnya ngerjain tugas, terus berjuang, terus apalagi kalau udah skripsi, apalagi udah ngerasain olah data, minta tanda tangan, lembar pengesahan, berjuang, terus berangkat dari rumah kesiangan, pernah saya melakukan itu terus diomelin dosen. Itu bagian dari historical saya ketika saya mengevaluasikan diri. Suatu saat saya nggak selamanya jadi anak anak, nggak selamanya di rumah aja, dan saya pasti akan jadi dosen atau menjadi orang tua yang memberikan masukan kepada bukan level ya, adik-adik kita lah, kami tidak lah, memberikan arahan, kamu jangan gini dan itu dengan bekalnya adalah sebuah pengalaman. Tapi dulu Bapak waktu bikin skripsi nih, itu udah ada komputer gitu belum sih Pak? Ada. Oh udah ada. Dulu kan pakai disket. Oh ada disket. Gede itu ya Pak? Iya pakai disket. Tapi kalau ngerasain pakai disket gitu yang kotak gitu kan, masukin slip, masuk dipencet, keluar tuh enak. Oh save. Kalau sekarang kan Kayak praktis ya, jadi lebih kecil gitu. kan jadi lebih enak. Kalau saya dulu satu komputer tuh bisa 4 atau 5 orang di rumah tuh Bareng-bareng gitu ini. sekarang kan udah rental. Iya. Benar gak sih? Bener Pak. Terus kalau telepon di rumah, kalau di keluarga saya kan laki-laki, kakak saya laki-laki, ada perempuan. Nah kalau nerima telepon, kalau yang perempuan itu pasti yang nelfon laki-laki. Lama. Iya. Begitu juga yang laki-laki, saya nelpon perempuan pasti lama. Lama juga. Yang bete ya orang tua. Tuh telepon pulsanya udah banyak. Kalau sekarang handphone sudah masing-masing ke telepon, mau WhatsApp mau apa, secara teknologi deh. Iya benar. Udah artinya tidak lagi merugikan orang-orang yang di rumah telepon satu tapi buat rame. Kalau sekarang kalian sudah megang handphone ya satu-satu. Artinya nggak mengganggu komunikasi yang lain. Dan komunikasinya bisa secara langsung dengan orang yang kita tunjuk. Itu lebih lebih enak sih gitu. Apalagi ya? Kalau ada nggak sih Pak kenangan waktu pas tahun 90-an gitu yang sangat membekas seperti itu? Ada banyak. Oh banyak. Boleh tuh Pak di-spill. Aduh, dari mana ya? Kalau ceritanya tuh banyak. Pertama saya tuh kan hobinya musik ya. Di rumah saya tuh ada studio. Jadi kalau dulu di periode itu ada studio.
Sendiri ya di rumah tuh dia. Jadi kalau mau bikin lagu Oh, Bapak punya lagu gitu? ada. Oh, ada. Oh, boleh dong, Pak nih. Tadi itu belum. Lagu saya tuh maksudnya saya kalau lagi patah hati atau sakit hati saya bikin lagu. Bikin lagu dulu ya gitu. Terus Curhat lewat lagu gitu. lagu gitu. Terus saya suka keindahan gitu maksudnya. Saya suka moto gitu kan. Saya bikin puisi. Jadi darah seni saya itu turun dari kakek. Ya, terus buyut lah kakek sama buyut. Terus kemudian saya suka foto. Nah, terus saya tuh suka belajar yang namanya mempelajari aktor orang lain. Makanya saya ikut ekskulnya namanya teater. Ya, terus itu keindahan dalam kegiatan. Terus kalau untuk keindahan yang lainnya adalah masa-masa yang 90 tuh kita tawuran dulu. Kenangan bagi saya. Ribut bareng-bareng terus wah itu seru. Bagi saya itu tindakan yang tidak baik tapi itu Tapi seru gitu. Terus saya pacaran tuh lewat wartel gitu. Iya. Nanti Saya cuma punya duit 10.000 itu udah sejaman deh. 10.000 tuh dulu ya. Jadi itu sampai yang jaga wartel tuh udah kenal banget. udah hafal gitu. Jam sekian, oh jatahnya, oh nih pacaran. Dan saya kalau telepon itu yang diomongin tuh, aduh, Gimana tuh, Pak? yang diomongin ya Kayak lagi apa? Udah makan belum? Basic banget ya katanya. sih gitu kan. Nah kalau saya tuh lebih ke nanya keluarga. Terus dia curhat, kamu terus sama tentang sekolah gitu sih, bahan-bahannya nggak jauh dari situ. Terus kalau lagi marah itu saya bisa sampai 2 jam sampai 3 jam saya nelpon karena saya harus mengklarifikasi dan harus mengklirkan masalah via telepon tuh di wartel. Itu sampai yang KPU 1, KPU 2, KPU 3 itu yang ada yang sejam 2 jam. Jadi orang ada yang ngantri gitu. Makanya dulu wartel tuh banyak, ya kan? Wartel tuh banyak. Nah saya pernah tuh di langganan saya wartel, saya tuh pengen bicara sama pacar saya tuh dulu ya. Itu udah nyiapin yang namanya koin logam. Kalau misalkan di wartel tuh habis enggak, kalau di wartel tuh penuh. Oh, benar. Jadi ada telepon umum yang pakai koin logam tuh. Jadi pakai benang gitu. Ditarik lagi. Ya, tarik lagi. Dan itu berhasil. Ya sih nelpon sampai gitu nyamuk gitu. Oh kemana sih? Kamu kemana gitu. Berduduk di bawah gitu. Terus malam-malam. Ya gitu. Saya melakukan aktivitas itu pagi, siang, malam di telepon umum. Iya manusia telepon umum. Kerjaannya di telepon umum aja. Ya kayak gitu karena buat pacaran gitu. Nah terus saya kalau pacaran tuh dulu kan pakai motor tuh. Ada motor Vespa dan motor biasa gitu. Saya pakai motor biasa dulu tuh. Saya lagi nonton sama ke pantai. Saya ke pantai itu sesuatu hal yang bagi saya adalah untuk merefresh pikiran. Lihat sunset gitu, Pak. Nggak ada sunset. Nggak ada di Ancol. Paling lihatnya kapal lewat sama kapal nelayan, sama kapal ini deh. Ondong-ondong. Tapi suasana romantis. Ini ada angin-angin gitu kan. Familiar gitu kan. Terus ya bicara tentang kita berdua. Terus ya planning kita masa depan gimana. Visi misinya. Ini tempat itu nih. Saya pacaran ini. Nah, terus putus. Besok saya apaan ke situ lagi Apa yang beda. Saya cerita gitu. Terus besoknya lagi saya ke situ karena tempat itu tuh sampai sekarang masih ada. Kalau di Ancol favorit gitu, favorit sampai sekarang masih ada. Kalau saya ngeliat sama, jadi oh my god flashback gitu yang jadi gua ada 5-6 bukinan bahasanya 6 bukinan pacar yang berbeda dulu. Iya. Terus saya pacaran sama kakak kelas. Itu yang paling saya tuh yang menurut saya tuh nggak bisa dilupain. Kesan saya mukanya biasa aja gitu. Maksudnya saya nggak ganteng, tapi saya jujur aja sih, baik, tulus. Itu yang membuat saya tuh ya jadi diri sendiri sih. Karena kalau saya berkamuflase atau saya jadi orang lain tuh capek. Iya, benar. Takut apa ya? Takut jadi palsu gitu. Bukan jadi diri sendiri. Iya. Jadi kalau bisa, kalau kamu mau berteman ya harus jadi diri sendiri deh. Biarkan si temannya itu mau nerima atau enggak. Yang penting kamu sudah jadi diri kamu sendiri. Ya kan? Jadi kamu apa ya? Pemarah. Ya udah jadi diri kamu marah. Kamu orangnya humoris. Ya udah kamu jadi humoris. Kamu orang yang
pendiam, ya udah itu diri kamu sendiri. Biar apa? Biar temannya kamu itu bisa menerima apa adanya kamu, Bukan ada apanya gitu. gitu. Kayak gitu. Itu sih. Ada apa nih? Betul, ada apa dengan gitu. Kayak gitu-gitu yang harus dicegah lah. Harus jadi apa adanya. Terus kalau mau ada masalah, kasih alasan deh. Jangan jangan dipendam atau berbohong. Jujur aja. Itu paling penting, itu walaupun berat. Terus jujur. Terus jangan dibiasakan tuh sesuatu tuh kalau kamu patah hati atau kamu sakit hati tuh berkegiatan negatif tuh, misalkan kebut-kebutan gitu, terus banting-banting Iya. pintu atau apa, terus Percaya sama orang diri. tua sama orang tua jadi nggak sopan. Kalau kamu sakit hati sama pacar atau sakit hati sama teman, ya kamu ambil yang positif, misalkan olahraga futsal gitu kan, atau naik gunung. Kalau saya mah naik gunung sama musik gitu ya, itu dua itu, naik gunung sama musik. Makanya sampai sekarang saya tuh kalau lagi bete ajak teman-teman lama tuh naik yuk, naik. Terus kalau sibuk nih kita nggak bisa naik, musik yuk. Bapak ngeband berarti dulu. Ngeband becok. Maksudnya yang ngeband main musik lah gitu. Sampai sekarang sih itu nggak bisa lepas karena it's my life gitu lah kata Bon Jovi. Iya. Itu. Oke. Apa lagi? Mau nanya dulu kalau misalnya ngegombalin gitu gimana Pak? Wah ini ngombalin Gue kayak puisi-puisi gitu. pacar itu dulu pakai puisi sama ini. Taktik sih. Oh, Taktik. taktik. Ini perlu dibocorin nggak sih? Nah, boleh silakan. Ya Boleh. mungkin kalau ada teman-teman cowok di sini yang mau mendapatkan hati perempuan lewat gaya 90-an gitu, gaya klasik dulu gitu ceritanya. Bocorin ya? Ya. Yang lagi marah atau lagi apa dulu nih? Yang Ini maksudnya pendekatan atau udah jadi tuh udah pendekatannya dulu deh Pak. Yang nggak jadi mah sabar aja. Ya jadi kalau mau kita yang pendekatan dulu nih. Pendekatan dulu. Kalau pendekatan tuh pada saat waktu saya SMA atau mahasiswa? Enaknya mahasiswa aja deh Pak. Pas lagi mahasiswa ya. Ya. Karena kan kita lagi mahasiswa. Sebenarnya kalau mahasiswa semester 1 2 tuh masih level SMA, maksudnya masih kerasa SMA-nya gitu kan. Tapi kalau udah semester 4 5 tuh udah pendewasaan tuh. Yang semester baru aja deh. Semester baru. Ya, biar kayak SMA lah ya, ya, biar kayak Rangga gitu kan. Rangga sama Cinta. Ini tuh kalau saya tuh orangnya tersembunyi. Hmm. Cara mencuri hati seseorang tuh saya tuh punya metode. Kita lihat dulu dia nggak suka sama kita nih. Dia lagi ngapain? Oh lagi makan. Dia makan mie ayam nih. Atau apa? Udah tuh kita deketin tukang mie ayamnya. Nih, Bayarin dulu. Mas, nih buat siapa? Buat itu ya. Dan tuh itu kita ulang-ulang sampai dia tahu. sampai dia notice sendiri gitu. Notice. Itu saya ya. Terus kemudian kalau janjian tuh jangan di tempat-tempat yang membuat dia risih. Misalkan di tempat Nyamannya dia gitu. ya di BKT tuh jangan di sini. Maksudnya di tempat yang menurut dia tuh nyaman. Misalkan di kafe kalau sekarang ya. Iya. Kalau saya dulu paling di mall. Di mall tuh paling nyaman. AC soalnya tempatnya di Iya. gitu kan. Kemudian ketika kita bicara sama dia itu jangan banyak overacting, jangan banyak ngomong. Cukup memberikan nasihat, buktikan bahwa kita itu lebih dewasa sama dia. Itu strategi ya. Gak apa-apa kali ya, tambahin ya durasinya ya. Kan dosennya saya kan. Jadi kalau dia sudah respon nih, kalau di tahun saya dulu kalau kita sudah dekat, dia tahu dia suka sama kita, atau kita tahu dia suka sama kita menghilang. Pentingnya menghilang tuh bukan berarti kita jual mahal, bukan. Tapi Ngetes gitu gak sih Pak? bukan, iya bisa jadi bilang tes. Tapi paling tidak sejauh mana kita mengetahui respon dia ke kita. Kan banyak tuh kalau kita ngilang, tadi dia nyari tahu orang tentang baru. saya, Oh. nyari tahu tentang saya dengan temannya, teman dekatnya.
terus cari nih kelasnya gitu. Kadang dia suka nyari ke kelasnya ngapain gitu, terus ngeliat lewat. Karena dulu kan saya di kelas aja lewat di jendela gitu kan sambil pandang-pandangan gitu. Itu kayak gitu. Nama masih kan, oh ya udah. Akhirnya kalau sudah menurut saya udah yakin, saya deketin. Nah saya deketin, biasanya kan orangnya musik ya, jadi saya bikin lagu gitu, terus direkam. Dulu pakai kaset loh, rekam, terus saya kasih. Dan endingnya saya tulis, saya sudah pernah mengungkapkan saya suka sama kamu. Saya minta jawaban kamu, saya tunggu kamu di satu titik. Waduh. Kalau kamu datang, nanti kamu terima saya. Kenceng banget motornya. Ya, saya butuh jawaban kamu. Kamu nerima saya atau enggak? Kamu datang ke tempat saya. Maksudnya tempat yang saya janjikan. Tapi kalau misalkan kamu nolak, kamu gak usah datang. Itu saya nunggu di tempat tuh. Itu waktu itu ada di salah satu daerah PRJ tuh. Itu ada yang kalau sekarang tuh udah jadi hotel tuh. Itu tempat aman gitu kan. Itu saya di situ di PRJ tuh. Jadi kalau udah flyover tuh ada tempat yang sekarang tuh jadi hotel Mercury tuh. Mercury. Itu dulu taman. Saya tempat di situ. Saya janjian di situ. Kalau kamu datang, berarti kamu terima saya. Tapi kalau nggak datang, ya berarti kamu nggak terima saya. Udah tuh. Jam segini ya. Kalau lebih dari jam segini ya udah aku pulang. Misalkan jam saya janjian jam 1. Ya. Kalau kamu datang jam 1, berarti kamu terima saya. Tapi kalau kamu datang jam 1 lewat 15 menit, artinya kamu sudah nggak terima saya. Space kamu hanya 15 menit. Dulu begitu. Saya tungguin tuh, saya datang dari jam 11. Jadi emang harus on time gitu ya, Pak? Iya, pengen tahu dong dia kayak gimana sih? Iya benar gitu. Iya. Akhirnya mau jam 1 lewat, mau ke 15, saya udah pesimis. Oh ya udah, Dari tolak nih gitu kan. Pulang dulu. Iya, terus tiba-tiba pas saya udah jalan, saya dipeluk dari belakang. Aduh, berasa kayak drakor ya. Dipeluk dari belakang. Gitu. Kamu mau kemana gitu? Saya kaget kan. Kamu datang. Dia bilang sih gitu. Terus iya dia simbolis. Aku nggak mau kehilangan kamu gitu. Terus ceritanya begitu. Ya udah. Jadi kamu terima aku. Iya udah jadian nih. Itu begitu. Bertahan berapa lama, Pak? Pertanyaannya ngeri amat sih. Macam-macam ya. Ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 1,5, ada yang hampir 3 tahun. Berarti yang terlama 3 tahun. Iya, dulu sama-sama saya SMA ya. Oh iya. Bukan sekarang SMA. Jadi saya pernah pacaran dengan lain sekolah karena kan dulu ada acara organisasi OSIS. Oh, ketemunya di OSIS itu. Acara di luar kota, kan pendidikan gitu. Jadi suka. Jadi saya tuh pernah pacaran tuh 2. Satu yang di sekolah, satu sekolah lain. Oh, punya cadangan. Iya, punya cadangan dulu begitu. Ya, karena dia tuh suka banget dengan seni. Saya kan seni banget ya. Bukan sering nipu, maksudnya seniman. Seniman tuh bukan sering nipu teman ya. Seniman benar-benar Artis seniman benar gitu. Bikin musik, bikin puisi, ya kan, humoris kayak gitu loh. Jadi benar-benar yang membuat dia terkesan. Makanya jalanin gua gitu. Pernah sih. Dan itu dulu kan nggak ada teknologi ya. Iya. Saya cuma nanya pager. Oh, pager yang bunyinya bip bip gitu. Jadi kalau saya mau ngisi pesan, ya nelpon dulu. Isi pesannya apa, nelpon extensionnya berapa, saya lupa ya, gitu deh pokoknya. Nah udah tuh, saya pesannya singkat. Besok aku jemput jam 7 di depan rumah. Nah kayak gitu. Itu dulu pager itu bagi orang-orang yang sudah kaya lah gitu, yang zaman dulu itu ya. Nah saya tuh selalu bawa Walkman. Jadi kalau sekarang udah nggak ada Walkman, ya kan? Iya nggak ada. Walkman gitu kan, kemana-mana harus pakai Walkman. Dan itu ininya tuh musuhnya gede. Norak banget deh gitu. Hampir kayak itu ya, headphone gitu, Pak. Iya, tapi jadul. Kalau sekarang kan ada yang nggak pakai kabel, kabelnya pakai ribet gini. Saya pernah main ribet di tangan gitu, dulu pernah gitu. Nah sampai
saat itu media-media yang untuk menyamankan diri untuk komunikasi dengan orang lain tuh dulu sangat terbatas. Kalau sekarang Banyak kan. enak banget ya, dari dulu zamannya Walkman, Yellow Pages, terus pager gitu kan. Terus kalau handphone tuh sukanya ya Nokia yang kalau ngeliat mata itu perih kan. Iya, terang. Kalau terangnya nggak terang kayak sekarang kan, Android gitu kan. Terus ada BlackBerry dulu. Itu keren kayaknya keren banget nih gitu kan. Saya tuh paling keren tuh dulu punya 3315 tuh. Sama 3330. Nokia ya, handphone kayaknya keren banget. Short message service, di SMS kayak gitu. Itu bagi saya media yang terbaru yang membuat saya tuh membantu lah untuk komunikasi sama pacar, sama teman dekat, sama sahabat. Terus saya telepon tuh lebih enak lagi. Dan terus sekarang udah call screen. Teknologinya berubah. Video call gitu Pak. Video call. Dulu kita nggak tahu saya pacaran di wartel dia mukanya handphone nggak tahu. Kalau sekarang kan kita bisa video call, benar nggak? Iya kayak gitu. Kamu sering video call kan? Mbak. Terus ada medsos sekarang, media sosial. Kalau dulu tuh kita ada Friendster. Itu gimana tuh Pak? Sama kayak Facebook gitu. Ya banyak temen gitu di internet dulu kan. Dulu udah pas pertama kali tuh punya Friendster tuh udah seneng banget. Terus apa lagi ya, banyak sih ya, Facebook sampai sekarang ya. Udah itu sih yang paling saya pernah gunakan, dan teknologi yang sekarang ini membuat saya memudahkan sih untuk komunikasi. Makanya quote saya adalah bahasa tulisan sama bahasa lisan itu kan berbeda. Intinya adalah komunikasilah yang baik. Karena komunikasi yang baik itu adalah bagaimana cara kita menghargai orang lain. Ya, kamu berbicara baik-baik. Kan ada kalau di WhatsApp tulisan ada emot, kasih senyum, perspektifnya mesti oh nih. Terus kasih tulisan hahaha. Membuat kita tuh bahwa orang yang berkomunikasi sama kita tuh tidak ada masalah. Terhibur gitu. Ya terhibur, selain terhibur ya tidak ada masalah gitu. Terus kalau bahasa lisan ya kita bicaranya yang sopan, santun tuh lebih enak. Saya udah pernah bilang belum sih ada 3 malaikat yang kalimat yang keren gitu? Belum Pak. Jadi kalau kita mau berhadapan siapapun ya, yang pertama mohon izin, mohon maaf, sama terima kasih. Itu 3 malaikat kalimat itu yang harus kalian tanamkan. Izin, maaf, terima kasih. Itu yang paling penting. Terus kalian pakailah teknik Buddha. Gimana tuh? Dan selalu dipakai gitu. Makasih ya Bu, makasih Pak. Itu efektif banget gitu ya Pak. Banget. Oke, Di dunia, bukan dunia akhirat ini. Manapun belahan menggunakan ini tuh lebih enak. Bukan berarti kita menyebabkan, tapi ada kedekatan erat di mana si memberi dan si menerima itu meresponnya sangat-sangat positif. Enak sih, makasih ya. Enak gak sih? Enak Pak. Enak ya. Terus mohon izin Pak. Gitu. Iya. Makasih banyak, terima kasih. Makasih Pak, terima kasih. Enak gak? Enak. Ada begini tuh lebih enak. Ketika orang yang menerimanya tuh jadi sopan banget itu. Terus kalau sama orang tua ya selalu salim lah. Cium tangan tuh bukan cium tangan sama pacar, tapi cium tangan sama orang yang lebih tua tuh harus dihargai lah, dihormatin. Hal itu penting sih. Siapa? Audi. Buat kita berkomunikasi dengan orang lain, karena komunikasi yang baik itu cara kita menghargai orang lain. Betul ya? Benar Pak. Terus apa lagi? Bapak kan basicnya orang media nih Pak. Orang media kan kadang suka ceplas-ceplos begitu kan. Nah itu gimana sih Pak cara Bapak menghadapi orang-orang yang suka ceplas-ceplos gitu? Terus kan di media nih, terus di kuliahan juga kalau misalnya ada mahasiswa yang ceplas-ceplos gitu, itu gimana Bapak? Ya, pentingnya kita tuh mental ya. Mental sejauh mana jam terbang kita bergaul sama orang lain. Pentingnya kita mengenal orang banyak, yaitu jadi orang yang ceplos-ceplos, orang yang pendiam, orang yang enak, orang yang asik. Jadi kita tahu karakter. Basicnya dalam mental kita tahu karakter. Dan juga ada perilaku kebiasaan. Nah, ketika orang ngeceng-ngecengin kita nih, ngecengin yang jelek-jelek, atau ngecengin yang merugikan kita, entah ada fisik, ya kan, peduli dan sebagainya. Teman-teman media itu kan orangnya lepas ya.
asik-asik sebenarnya gitu. Kan kalau udah ceng-cengan tuh, aduh, harus kuat mental gitu kan. Bagi saya menanggapinya adalah satu, kita tetap positif. Karena gini loh, ketika mereka membuli kita atau ngecekin kita, mereka ada ketidaktahuan cara dia ini merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Contohnya, ketika dia ngecengin saya, kalau saya positif, itu lebih enak. Nah, saya balik sekarang, kalau saya ngecengin dia bisa kayak saya nggak? Iya, menerima. Mentalnya nerima nggak? Itu ketidaktahuan dia. Ada dampaknya nggak? Kalau dia berpikir jernih, buat apa sih gue ngecengin dia gitu? Iya. Artinya dia berarti ngerti dan dia memahami imbasnya apa gitu. Karena nggak semua orang dicengin itu nerima. Iya, benar. Nggak semua dicengin itu kita tuh menjadi asik. Kadang malah menjadi kita nggak asik. Nah, itu yang harus kita ketahui adalah mental. Jadi kalau orang mau ngecengin kita ya udah. Tapi suatu saat saya akan tegur atau saya akan bicara dengan orang itu ketika orang itu keterlaluan. Udah di luar itu batas. Prinsipnya kalau masih sebatas ya saya aja dicengin nggak masalah. Yang penting jangan anak dan istri saya dan orang tua saya. Itu prinsip saya gitu. Karena selagi saya silakan deh. Sama status. Kadang suka ngecengin lu kan dosen di sini. Nah itu membawa status tuh. Kadang yang orang dia nggak paham. Karena porsi saya di media, saya bekerja bukan sebagai dosen di sana. Saya sebagai kru. Nah kalau saya di kampus, ya sudah jelas. Ini amanah yang harus saya jalankan. Saya sudah harus melakukan kewajiban saya. Bagaimana saya harus bergaul dengan mahasiswa, dengan dosen-dosen. Karena kalau saya bergaul menjadi dosen di media, maka mereka tidak akan menerima bahasa-bahasa akademis saya, kemudian sisi bahasa keilmuan saya gitu. Lebih baik saya jadi diri saya sendiri gitu. Saya orangnya humoris. Jadi kalau misalkan dicengin saya ketawa aja. Karena kalau saya menunjukkan saya dosen di sana, mereka akan jadi nggak terima gitu. Oh, tentang dosen gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi namanya juga dosen. Jadi ada positif dan negatif. Nah, saya itu sebenarnya biarkan saja mereka seperti itu tadi. Karena di sisi lain hal-hal kayak gitu nggak perlu dilakukan. Lu kan dosen itu. Jadi brand atau status yang kita sandang tuh ya dimanapun itu kita harus siap terima dan kita harus tetap ambil positif gitu. Tapi ya baik lagi jangan sampai status dijadikan sebuah bahan cengan atau bahan bulian pada orang yang tersebut. Nah kalau memang kamu nggak mau dikatakan status kamu ya jangan lakukan itu. Misalkan kamu status kamu apa? Produser kah? Atau PD kah? Atau kreatif kah? Atau apakah? Apapun itu, mau nggak posisi status kamu dicengin kayak tadi? Misalkan bodoh lah kamu nggak? Kamu produser bodoh gue PD bodoh lah, kreatif bodoh lah. Ya, itu hal-hal yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya dari status itu dihilangkan ya. Maksudnya jangan sampai diungkapkan gitu. Karena mereka yang tadi ketidaktahuan. Apakah itu merugikan orang lain? Ingatkan diri sendiri. Atau merugikan diri sendiri. Kalau dia udah tahu dan paham, gue ngelakuin ngecengin jangan nama status dan pekerjaan dia yang bukan di sini. Jadi dia ngerti. Nah kalau di kampus saya melakukan segala sesuatunya ya akademis karena saya sudah masuk ke ruang akademis. Nah kalau saya ruang praktisi saya adalah di kantor di media. Nah saya di akademisi, jadi saya berbicara dengan akademis. Ya kalau saya belajar olah data, belajar statistik gitu kan. Nah kalau orang praktisi kan, karena mereka nggak mau tahu tentang kita apa, dosen apa nggak tahu. Tapi kalau kita ngomong belajar statistik, mereka nggak akan ngerti. Kan lu S2 gitu. Iya gue S2, tapi bukan berlakukan buat di sini. S2 gue untuk ngajar. Iya. Kalau gue S2 gue di sini, gue nggak akan ngerti. Gue ngerti tentang pengolahan data, uji validasi, uji korelasi, tahu nggak gitu? Udah pernah belajar nggak? Kayak gitu. Jadi karena ketidaktahuan mereka aja sih, nggak pemahaman mereka. Makanya kalau ngecengin itu dengan bawa status. Iya. Itu yang paling jangan sampai dilakukan. Mereka ketidaktahuan aja. Ya itu kan orang media kan ceplos. Makanya saya tetap positif, energinya baik-baik aja gitu. Kamu kenapa kok nangis? Ini soplen. Soplen, dia nangis. Nah kalau di akademis saya harus menjaga supaya
teman-teman mahasiswa atau dosen-dosen ini tetap nyaman dengan profesi saya, walaupun saya basicnya adalah seorang media. Justru saya sebagai dosen praktisi di sini, saya lebih memilih untuk memberikan yang terbaik aja, secara pergaulan, secara komunikasi. Karena pada saat saya di kelas seperti apa, ketika saya mengajar, saya berikan ilmu saya pada mahasiswa-mahasiswi saya. Terus ketika praktikum, ini kamu harus melakukan ini, kamu lakukan ini dengan pengalaman saya gitu. Kemudian dengan bahasa akademis, dengan bahasa yang santun, bahasa yang KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu penting. Bahasa yang santun, attitude itu yang penting. Dan yang paling penting, maupun di luar ruangan, maksudnya ruang akademisi, ruang praktisi, di mana saya dunia bekerja, di mana saya dunia kampus, yang penting adalah attitude. Ya, benar. Karena percuma sekolah kita tinggi-tinggi, kita pinter, Tapi attitude-nya nggak ada. tapi attitude-nya nggak ada. No. Karena attitude nomor satu. Yang penting ada attitude. Cuma kalau kamu skillnya dewa, tapi kamu attitude-nya nol, jangan harap deh. Secara kimiawi kamu akan disingkirkan. Jadi yang penting attitude dan komunikasi yang baik. Komunikasi. Oke. Oke. Kasih ya. Ya, makasih banyak Pak. Ada yang mau nanya nggak? Oh, ada yang mau nanya juga. Iya, ada yang Sebenarnya mau nanya. Mau nanya gimana? Saya mau nanya dong Pak. Apa? Katanya saya itu kan kalau mau ngetes perempuan itu kenapa harus menghilang dulu ya Pak? Pria. Masih gimana ya Pak? Ah, Katanya pria itu kalau mau mengetes perempuan itu menghilang. Nah kenapa harus pakai cara menghilangkan bisa berbicara dengan baik-baik Pak? begitu. Emang kenapa? Kalau memang nggak mau kamu? Enggak. Nggak mau. Oh, bahasa ya? di ghosting gitu. Di ghosting ya? Iya. Itu apa sih? Betul bahasa sekarangnya? Yang bilang ngobrol aja patang dan deket tiba-tiba di si Fred ini tuh menghilang aja gitu, nggak ada apa kayak itu kan nggak ada apa-apa. Dulu penasaran ya? Tapi bertanya. Ya, kenapa pertanyaannya adalah kenapa pria itu ada laki-laki ya? Kalau mau deketin wanita harus menghilang. Harus menghilang dulu. Kenapa nggak ngomong to the point? Oke, saya jawab ya. Yang dengerin, yang terpenting adalah dilihat dulu nih. Kenapa itu kan pertanyaan. Kenapa sih cowok begini? Nah, kamu jangan menjebak dengan pikiran dulu. Jangan meng-statement dia itu jelek atau positif ya. Positif atau negatif itu kepetan saya. Dan menjas dulu. Dan menghilang itu ada alasan. Yang pertama motor lewat. Yang pertama itu adalah mengetahui lawan jenisnya atau lelaki yang dia suka itu responnya terhadap dia itu gimana. Melihat dan memvisualkan yang mengobservasikan diri suka apa enggak. Cowok itu kalau nggak nepet kesimpulan itu dia nggak akan gerak. Sebenarnya cewek juga begitu. Kalau dia kesimpulan pasti akan gerak. Tapi intinya ketika dia lagi memonitor, dia menghilang, itu tujuannya adalah untuk mengetahui respon dia bagaimana terhadap dia, terhadap si cowok itu, suka kah atau nggak suka kah. Itu seperti itu. Terus yang kedua, kenapa nggak to the point? To the point itu tadi harus ada alasan dulu. Yang pertama, cowok itu takut ya. Itu pasti takut. Mengungkapin itu takut salah, takut tersinggung, takut nggak diterima gitu kan. Itu takut. Makanya dia perlu menghilang untuk mengevaluasi apa yang saya lakukan tuh benar atau enggak sih, merugikan perempuan itu apa enggak sih. Nah kalau misalkan merugikan, dia akan mengolah tuh, dia akan mendapatkan kesimpulan, kayaknya gue udah nggak lagi deketin dia gitu. Nah ketika dia mendapatkan kesimpulan, baru dia akan ketemu tuh sama perempuan itu. Kayak saya dulu pernah, saya PDKT 7 tahun nih, dulu tolak. Beneran, demi Allah saya nggak bohong. Saya ngomong di channel kalian nih. Iya, saya ngejar-ngejar lu tolak terus. Enggak beda. Kalau istri saya ini, bagi saya ini adalah karunia yang paling emas lah, paling spesial dari Allah Subhanahu Wa Taala. PDKT itu 5 tahunan lah. Saya ngejar perempuan 5 tahun. Saya tembak, ditolak terus. Disitulah saya semakin penasaran kan, semakin ditolak semakin penasaran. Tapi akhirnya saya menghilang. Tapi kan dengan adanya pendekatan saya nembak itu, otomatis kan ketemu terus kan. Karena ketika menghilang itu saya evaluasi,
yang tadi saya bilang, kayaknya gue ngelakuin gue yang salah nih buat perempuan itu. Terus mencari kesimpulan, oh kayaknya emang nggak suka. Terus ketika sudah ngambil kesimpulan, kayaknya gue nggak akan deketin lagi. Itu ada jawaban itu, nggak akan deketin lagi. Udah dia akan menghilang seterusnya. Ketika pun ketemu, itu tadi hanya sebatas hi, say hello. Tapi egoisnya dia tidak memikirkan si perempuan itu. Perempuan kalau udah dideketin, walaupun dia nggak suka, terus cowoknya hilang, itu pasti nyari. Dia lagi ngapain ya? Ada nggak sih? Itu dia lagi ngapain ya? Padahal dia nggak suka. Nah saya udah nembak berkali-kali ditolak. Saya bilang belas begitu aja. Sampai sekarang dicariin. Saya udah nikah nih. Saya dapat informasi dari teman saya, dia lu nyariin lu terus gitu. Saya kasih tahu dari Facebook, Instagram. Saya bikin kalimat dan saya bikin status bahwa saya udah punya istri, saya mesti beri ketegasan. Bahwa saya lebih bahagia daripada kamu gitu. Sakit hati laki-laki tuh. Kadang maaf ya, kadang sakit hatinya itu bisa membuat dia tuh move on. Tapi kalau perempuan, ya nggak tahu juga ya, tergantung ya. Kalau ketika ada sakit hati, itu move on-nya lebih lama. Tuh. Kalau laki-laki lebih cepat, dia setahun mungkin atau 6 bulan bisa hilang. Tapi kalau perempuan ada memorinya, historical, walaupun 2 tahun dia hilang, tapi setahun berikutnya ingat lagi masih ada. Iya, itu seperti itu. Tapi kalau laki-laki udah, kalau misalkan udah enggak ya udah. Ketika ada dapat yang baru bukan berarti tuh lupa, tetap ada memorinya, tapi ya udah dia udah fokus dengan keputusan dia. Dia nggak mau merugikan keputusan itu. Makanya cowok kalau udah sayang banget. Nah kalau udah sayang banget, kadang gue nggak memikirkan nih, ini cowok ceweknya ini bener apa enggak gitu. Kalau udah sayang itu udah buta, makanya selalu bilang cinta buta. Kalau udah love banget tuh, tiba-tiba di luar ekspektasi dia sayang banget, ceweknya ternyata hanya berpura-pura punya tujuan lain. Nyamannya sudah dapat, ketika nyamannya udah dapat, dia tinggalin gitu aja. Tapi ceweknya masih sayang terus. Semua deh, ini sini cowok-cowok di sini nih pasti semua begitu. Nah, balik lagi tingkat usia itu bisa memberikan sebuah solusi. Kalau sudah dewasa, dia akan paham. Oh, ya udah kita harus terima, berbesar hati, jangan sampai kita terlarut dalam kesakitan, dalam kesedihan gitu. Makanya setiap laki-laki itu punya dikasih sama Allah tuh yaitu sisi lain, kayak suka musik, suka olahraga, untuk membuang dan bisa melupakan kesakit hatian waktu itu. Tapi kalau perempuan itu kan peka. Jadi kalau dia sakit hati dipikirin terus, nggak bisa hilang. Bener lagi. Terus udah gitu, apa namanya? Kalau mau ketemu dia pasti ngumpet lewat belakang. Udah dia lewat belakang, simbol gitu kan, pasti gitu. Terus kalau cowok enggak, kalau udah ngeliat di depan ya, sok udah cowok tuh lewat aja, tapi dingin. Kayak gitu. Itu masa-masa SMA dulu ya, kayak gitu. Nah akhirnya ketika sudah menghilang, sudah dapat evaluasi, sudah mawas diri, sudah mengambil kesimpulan, ya udah dia lakukan ambil keputusan dan bicara sama orang tersebut atau wanita tersebut untuk menyatakan bahwa kalau memang belum nembak ya, terus terang, misalkan siapa nama kamu? Cibe. Maaf nih, waktu kemarin saya dekat sama kamu, saya suka sih sama kamu waktu itu. Tapi ternyata apa yang saya buat tuh saya salah. Tapi maaf ya, gue hanya sekedar ungkapin aja. Tapi bagi gue ini sesuatu hal yang bodoh sih yang gue lakuin, gue ngomong kayak gitu. Tapi paling tidak, lu udah tau lah gue suka sama lu. Contohnya begitu kan. Nah, karena nggak mikirin ya, karena udah terus terang ya, walaupun udah ditembak, nggak mungkin tuh cewek itu nerima begitu aja. Pasti kan ada evaluasi. Oh iya ya, ya udah. Akhirnya dia harus menerima bahwa cewek itu akan pergi dari dia, walaupun imbasnya nanti hanya pertemanan biasa, tapi nggak sedekat pada saat dia pendekatan waktu itu. Makanya itu sih sebenarnya yang diperlukan, yang namanya positif, energi positif. Terus jangan jelek sama orang. Terus kalau sama cewek itu harus santun, baik, jujur, terus terang, be yourself lah, jadi diri sendiri sih, jangan berkamuflase. Itu paling penting sih kalau laki-laki ya. Itu jangan pura-pura, apalagi berbohong, karena kalau udah berbohong, kalau udah ketahuan tuh sakit hati. Benar nih Mbak, nangis. Itu percaya lagi sama orang lain. Iya, betul. Tapi ada fasenya akan bisa menerima.
benar, pasti akan menerima gitu. Ketika tadi ada tingkat usia, pasti akan hilang. Apalagi kalian ini tipikal wanita-wanita ini selalu membuat diary ya. Maksudnya gini, setiap kejadian, setiap apapun itu udah tertulis di sini. Walaupun kamu usia dewasa atau siapa, itu diary ini masih ada. Tapi kalau laki-laki gampang ketipek. Jadi yang diingat itu dari 100% itu hanya 60 maksimal ya, 40 sampai 60%. Nggak 100%. Tapi kalau cewek itu 99% masih bisa ngingat. Iya dong. Enak perempuannya perasa. Rasa. Tapi ada juga perempuan yang cuek. Secuek-cueknya perempuan tetap. Terus kalau cara bergaul sama orang tuh ya no hard feeling aja. Kalau kita dicengin, dibully atau apa, dibully itu maksudnya gini. Dibully itu kayak ceng-cengan biasa gitu. Kalau dibully itu kan kalau ditendang kayaknya kasar tuh enggak ya. Bukan dibully, maksudnya dicengin lah bahasanya. Kita no hard feeling aja sama teman. Karena takut kalau misalkan kita pakai feeling, maka akan ngerasa baper, sakit hati. Makanya kalau kita dekat sama orang, mau perempuan, mau sahabatan, ya jangan pakai hati. Ngerti gak sih? Sahabatan nih dua sepasang, satu sepasang ya, laki-laki dan perempuan, sahabatan. Ya nggak mungkin ya nggak ada timbul perasaan. Makanya kalau bisa no hard feeling aja. Tapi itu susah. Ya namanya ini kita nggak tahu nih, terus gini kita nggak tahu kan. Dia suka sama siapa kita nggak tahu. Dia menyembunyikan. Perempuan itu pandai, apalagi laki-laki. Tapi paling tidak saya pesan no hard feeling lah. Karena kalau kalian nanti ceng-cengan atau apa, ya kalian nggak baper gitu. Dicengin juga gimana jadi nggak baper. Karena di situ adalah cikal bakal kamu sudah membangun mental kamu untuk lebih kuat lagi ketika kamu ya no hard feeling. Jadi sekejam kalimat apapun juga kamu bisa tangkal dengan besi kamu, dengan mental kamu gitu. Itu akan lebih sehat, pikirannya jadi tetap sehat, energinya tetap positif, jadi nggak kemakan hati gitu. Jadi gitu sih. Asik ya. Makasih Pak. Iya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Cukup ya? Saya rasa seperti ya, mudah-mudahan ibu bisa kejawab anak-anak remaja sekarang ya. Sebenarnya saya bukan pakar, tapi enggak, saya mengambil sebuah pembelajaran aja sih. Seperti apa, saya pernah belajar ya saya bisa harus memberikan share ini kepada teman-teman kali ya, sama Audi channelnya gini. Ya mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Saya bukan menggurui, saya hanya sharing aja sih. Kita diskusi bareng-bareng. Pengalaman saya aja gitu. Karena saya jujur ya cuma hanya manusia biasa, hanya memberikan amanah, menjalankan amanah. Sisanya ya Allah yang terakin. Di sisi lain saya mau sakit hati atau enggak, saya sudah belajar mental, saya sudah belajar yang namanya apa itu berkamuflase, apa itu bersikap positif, bersikap negatif, ya itu sudah saya lalui banyak hal. Jadi berjuang untuk tidak menyakiti diri, berjuang untuk mengobati diri itu saya sudah rasakan. Makanya dewasa itu penting lah, pola pikir dewasa itu penting daripada kekanak-kanakan. Anak-anak boleh, tapi ya mau manja aja sih sama pasangan. Saya rasa situ. Ayo udah tutup nih pertanyaannya. Apa ada yang mau ditanyain lagi? Udah cukup. Ya cukup ya. Oke. Udah nggak usah ya, nanti jangan kesorean ya. Ya gimana? Oke, jadi gimana kalau closing itu Bapak nyanyi dong Pak? Ini lagu 90-an apa aja deh terserah Bapak. Gitu ya? Iya, ini mumpung ada gitar daripada gitarnya nganggur gitu ya Pak. Ini apa ya? Paling lagu yang saya suka tuh dulu lagunya Java Jive tuh. Oh, gimana tuh? Live-nya aja kali ya. Ya, yang mana? Mudah-mudahan dia sih suaranya, gitarnya juga oke lah ya. Saya lagu Java Jive. Enggak 90-an, lagu dia juga 90-an, tapi saya lebih. Habis 90-an lagunya yang 2000-an kalau. Boleh, 2000-an. Request lagi. 2000-an tuh apa lagu siapa sih tahun 2000-an? Siapa sih Salon Seven tuh masih 90-an ya? Hah? Peter Pan ya? Oke, Peter Pan. Oh iya. Malam yang terasa larut tadi
hasratku ingin Tangannya di atas. terus bersama sinar bulan yang terang berbayang bersatu indah di jarimu. Oh, oh, inikah gerangan cinta yang menghiasi kisah manusia. Sepanjang masa gairah pun dibuat terlena yang menghiasi kata asmara. Damainya terasa di dalam jiwa. Itu tahun 90-an ya. Kalau yang tahun 2000-an paling Peter Pan lah ya. Iya, yang mana laginya? Yang mana ya? Iya tahu. Neng. Cuman saya gitarnya nggak tahu. Pak, lagu tahun 90-an lagi dong. Yang mana tuh? Yang ini ya, Dewa aja deh. Dewa ya? Kangen. Iya. Emang kamu kangen sama siapa? Iya, lagi kangen sama seorang. Kalau saya kangen sama orang tua. Oke ya, saya coba ya. Iya. Abang yuk. Ku terima suratmu dan ku baca terus dan aku mengerti betapa rindunya. Wah, gabung ya. Terus akan hadirnya terus bertemu kita nanti Saat bersama dirimu Semuanya. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Terima kasih. DPR. Jaya gitu ya. Jadi jangan dipendam ya. Oke guys, jadi gitu aja keseruan daily vlog dari aku. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Di bawah ya. Thank you.